Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Fitri Suci Harum dengan NPM 2021-21500-123. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan ceramah dengan tema Etika Islam dalam Demokrasi, Pembinaan Akhlak, dan Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, menjadi pengingat bagi kita semua, serta menambah wawasan dan keimanan kita. Hadirin sekalian, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Islam tidak terpisahkan dari nilai-nilai demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya adalah sistem pemerintahan yang memberi ruang kepada rakyat untuk bermusyawarah dan berpendapat. Hal ini selaras dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 38, yaitu yang berbunyi, "Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka." Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah bagian dari ajaran Islam. Oleh karena itu, demokrasi yang dijalankan umat Islam harus berlandaskan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kriteria kepemimpinan dalam Islam pun sangat jelas. Seorang pemimpin harus memiliki sifat siddiq, yaitu jujur, amanah, yaitu dapat dipercaya, tabligh, yaitu menyampaikan kebenaran, dan juga fatonah, yaitu cerdas. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, syarat-syarat pemimpin harus memenuhi kompetensi, yaitu adil, berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu memimpin dengan bijak. Dalam sejarah Islam, kita bisa meneladani kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab RA yang tegas, jujur, dan berpihak pada keadilan. Penegakan hukum dalam Islam juga menjadi pondasi penting. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan aku potong tangannya." Dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil, tanpa membedakan status sosial. Dalam konteks negara, kita diingatkan untuk adil dan berimbang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." Namun, di era modern, kita juga dihadapkan pada tantangan radikalisme agama dan negara. Paham radikalisme sering muncul karena fanatisme sempit, penafsiran agama yang salah, dan juga hasutan kebencian. Islam menolak keras kekerasan yang mengatasnamakan agama. Kita diajarkan untuk menghormati perbedaan,
menjaga persatuan, dan juga menolak segala bentuk provokasi yang merusak keutuhan bangsa. Nah, selanjutnya mari kita bahas pembinaan akhlak, karena akhlak adalah ruh dalam kehidupan seorang muslim. Akhlak adalah perwujudan iman. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dalam hadis riwayat Tirmizi. Urgensi akhlak sangat besar. Akhlak menentukan bagaimana seseorang berperilaku dalam keluarga, masyarakat, bahkan dalam memimpin. Orang yang berilmu tetapi tanpa akhlak, ilmunya tidak akan membawa manfaat. Pembagian akhlak dalam Islam sendiri terdiri dari akhlak terpuji, yaitu akhlakul mahmudah, seperti jujur, sabar, rendah hati, dan juga dermawan. Sedangkan akhlak tercela yaitu akhlakul mazmumah. Contohnya sombong, iri dengki, dan dusta. Akhlak tidak terbentuk begitu saja. Ada faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya akhlak, seperti pola asuh, keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, serta kemajuan teknologi yang bisa membawa pengaruh positif maupun negatif. Lalu, bagaimana cara membina akhlak? Islam menganjurkan metode pembinaan akhlak melalui keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik. Selain itu, pembinaan bisa dilakukan dengan nasihat yang baik, pembiasaan ibadah, mendekatkan diri pada Al-Quran, dan menjauhi pergaulan yang buruk. Hadirin yang saya hormati, poin terakhir adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Al-Quran dan hadis melarang keras segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30-31 yang memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa pelecehan fisik, pelecehan verbal, eksploitasi, atau pemaksaan hubungan di luar kehendak. Semua ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Islam memberikan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Dalam hukum hudud, ada hukuman cambuk, rajam, atau hukuman lain sesuai tingkat pelanggaran. Ini membuktikan betapa Islam menjaga kehormatan manusia. Namun demikian, tindakan preventif adalah langkah utama. Mulailah dari edukasi sejak dini, menanamkan nilai moral, memilih pergaulan yang baik, menjaga aurat, serta menciptakan lingkungan keluarga yang saling melindungi. Jika melihat tindakan kekerasan, jangan diam. Laporkan dan bantu korban agar mendapatkan perlindungan. Hadirin yang saya muliakan, dari ketiga tema ini kita memahami betapa Islam menekankan pentingnya akhlak keadilan dalam memimpin, penegakan hukum yang berlandasan syariat, serta perlindungan terhadap martabat manusia. Maka dari itu, mari kita terapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang adil, berakhlak mulia, serta menjaga diri dan orang lain dari segala bentuk kezaliman.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.